Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di channel Gracia Hope Compassion Channel. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Desember pada hari ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini, di bulan Desember, kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah kita lalui di sepanjang tahun. Mari terus kita menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Apa yang kita percaya dengan penuh iman, kalau kita menghidupinya dengan sungguh-sungguh, suatu saat nanti kita pasti akan menuai berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang kembali kita akan sharing dan belajar dengan 5 pasal per hari. Dan pada saat ini kita sudah merenungkan di Kejadian pasal yang ke-26 hingga Kejadian pasal yang ke-30. Saudara, kita akan berdoa sebelum kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ada di penghujung bulan Desember dan kami tetap bersyukur Tuhan. Segala yang baik yang Engkau jadikan Tuhan, tidak pernah yang Kau janjikan tidak tergenapi Tuhan. Tetapi satu hal ketika kami menerima janji Tuhan, kami perlu menabur iman, kami perlu menabur pengharapan, kami perlu menabur hal-hal yang baik supaya kami menuai pada akhirnya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu, Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami sambut berkat-berkat Tuhan. Kami tahbiskan, kami kuduskan pagi hari ini dengan nama Yesus. Dan firman yang hidup kami terima, kami dengar, kami lakukan. Makasih Bapa. Kami tidak mau belajar sendiri, kami rindu hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus, pengurapan yang selalu baru tiap hari. Pengurapan-Mu itu yang akan mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur dan kami sambut berkat firman Tuhan pagi hari ini. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur ya saudara, pada pagi hari ini kita sudah masuk di Kejadian pasal 26 hingga pasal yang ke-30. Sudah pada hari yang ke-6 sejak pertama kita merenungkan di tanggal 29 November. Kalau dengan setia kita konsisten untuk merenungkan 5 pasal per hari, tidak sampai 1 tahun kita dapat menyelesaikan 1 buah Alkitab firman Tuhan. Dan saudara jangan berhenti untuk membaca dan belajar tentang firman. Sebab ketika kita merenungkan firman kita akan dikuatkan. Seperti orang yang konsisten makan setiap hari, pasti tubuh kita akan menjadi sehat. Oleh karena kita mengkonsumsi hal-hal rohani yang menguatkan tubuh manusia rohani kita. Amin. Kejadian 26 hingga kejadian yang ke-30 saya memberikan topik menabur iman dan menabur pengharapan, pasti kita akan menuai janji Tuhan. Saudara yang diberkati, berturut-turut kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan sejak hari penciptaan, bahwa Tuhan sudah membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan Dia menempatkan manusia sebagai pribadi yang akan mengelola seluruh yang ada di bumi ini. Tetapi oleh karena kejatuhan, manusia kehilangan janji-janji Tuhan, manusia kehilangan pohon kehidupan dan hak-hak untuk masuk dalam dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kekal. Dan umur manusia makin lama makin pendek.
umur manusia makin lama kehilangan kekekalan di dalam dirinya karena dia tidak bisa lagi masuk di dalam kehidupan kekal. Dan singkat cerita bahwa Tuhan memiliki rencana penyelamatan karena dia sangat mengasihi umat ciptaannya. Dan karena rencana penyelamatan ini adalah untuk membawa manusia itu tinggal di dalam kebenaran. Pada waktu peradaban manusia yang telah mulai jatuh di dalam dosa-dosa, pada zaman Nabi Nuh datanglah air bah, tapi Tuhan meninggalkan satu keluarga ini yang setia untuk dia selamatkan dengan bahtera. Dari keturunan Nuh ini turunlah keturunan yang dipelihara oleh Tuhan dengan janji-janjinya, yaitu keturunan Abraham. Keturunan ini dia bertujuan untuk membangkitkan sebuah bangsa yang besar yang akan dia buat sesuai dengan isi hatinya untuk menjadi bangsa yang di tengah-tengah bangsa ini akan lahir Mesias. Abraham adalah pribadi yang terpilih, saudara. Dan Abraham adalah pribadi yang terpilih, itu sebabnya Tuhan memberikan janji akan menganugerahkan satu bangsa yang besar lewat keturunannya. Di usia yang ke-75 tahun Abraham menerima janji Tuhan, dan selama 25 tahun dia sabar menantikan janji Tuhan. Dan tidak disangka-sangka ternyata Bapa memang sungguh-sungguh menggenapi janjinya di dalam diri Abraham. Dia menganugerahkan Ishak yang lahir di usia Abraham yang ke-100 tahun. Dalam kehidupan Ishak, dia hanya menjadi anak satu-satunya Abraham, di mana anak yang pertama adalah anak yang lahir dari Hagar, yang lahir dari ketidaksabaran mereka dalam menantikan janji Tuhan. Dan dari Abraham akhirnya Hagar juga menghasilkan keturunan. Keturunannya adalah 12 raja. Sedangkan Ishak hanya melahirkan 2 orang putra. Dan 2 orang putra ini sejak dari dalam kandungan mereka sudah saling tarik-menarik, tolak-menolak, dan ternyata berkat Tuhan yang harusnya diterima oleh anak sulung, yaitu Esau. Dalam kitab Kejadian 25 dikatakan bahwa pada waktu Esau lelah dalam berburu, dia mau meminta sup kacang merah dari Yakub. Tetapi karena kelicikan Yakub, Yakub katakan, tukarlah hak kesulunganmu dengan sepiring mangkuk kacang merah. Dan pada saat itu Esau memandang rendah hak kesulungan. Ambillah hak kesulungan itu dan berikan aku sepiring kacang merah. Semangkuk kacang merah itu yang dia butuhkan pada saat dia capek. Dia lebih memilih sepiring atau semangkuk kacang merah. Dan dia melepaskan hak kesulungannya. Mungkin dia berpikir dengan sekilas, dia tidak serius dengan apa yang diberikan. Tapi Yakub ada kelicikan di dalam dirinya, dia betul-betul merebut hak kesulungan itu. Nah, itu ringkasan dari Kejadian 1 hingga Kejadian 25, saudara. Hingga di Kejadian ke-26 hingga Kejadian yang ke-30 ada beberapa peristiwa yang tercatat di dalam pasal-pasal yang ada. Pasal di mana Ishak menabur dan pasal di mana juga ada Esau dan Yakub yang akan menerima berkat dari Ishak. Saya akan memberikan garis besar perincian pasal-pasal yang ada. Itu sebabnya saudara boleh buka sendiri untuk pasal 26 hingga pasal 30, baca dulu semua pasal 26 hingga pasal yang ke-30. Lalu saudara akan masuk kepada inti perenungan yang akan saya bagikan lewat perenungan pada pagi hari ini. Kejadian 26 hingga Kejadian 30. Kemarin kita sempat sudah membaca dari Kejadian 25 tentang kelahiran Esau dan Yakub dan bagaimana Esau menjual hak kesulungan. Di Kejadian 26, kisah dari firman Tuhan menceritakan tentang Ishak, Ribka, dan Abimelek II.
Abimelek ini merupakan sebutan kepada raja-raja Filistin, sebagaimana sebutan Firaun kepada raja Mesir. Jadi ada Abimelek yang pernah juga bertemu dengan Abraham, Abimelek yang mengikat perjanjian dengan Abraham, dan Abimelek yang sempat menyukai Sarah, istri dari Abraham. Dan Abimelek yang kedua adalah Abimelek dari Raja Filistin juga yang kemudian bertemu dengan Ishak dan Ribka. Nah, Abimelek yang kedua ini juga sama, dia menyukai juga Ribka. Jika dia menyukai Ribka, akhirnya dia menyadari kalau Ribka itu adalah istri dari Ishak. Sehingga keinginannya untuk mendekati Ribka tidak jadi, dan dia menyesal dan dia kembalikan kepada Ishak. Dan dari kisah ini ada juga berlanjut tentang bagaimana hamba-hamba dari Ishak. Kita tahu bahwa Ishak itu memiliki peninggalan harta karun dari bapaknya, yaitu Abraham. Dia sangat kaya, dia memiliki banyak hamba, dia memiliki banyak hewan ternak. Ya, kita tahu kalau hewan ternak, saudara, dia akan beranak pinak, ya, beranak pinak dengan sangat banyak, sehingga seseorang bisa sangat memiliki harta benda kekayaan yang begitu banyak. Dan oleh karena Ishak adalah seorang yang kaya, dia juga seorang yang menjadi terkenal pada zaman itu. Dan singkat cerita, Ishak juga memiliki kehidupan yang diberkati sama halnya dengan Abraham. Sehingga Ishak, dimanapun dia pergi, berkat-berkat Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupannya. Nanti kita akan membaca secara rinci next setelah kita membaca garis besar firman Tuhan ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka memiliki sengketa mengenai sumber air, dan Ishak berpindah ke daerah yang bernama Beersheba. Pada poin selanjutnya ada di dalam kitab Kejadian 26 hingga Kejadian ke-28, itu berbicara tentang Ishak memberkati anak-anaknya. Nah, di sini di dalam Kejadian 26 hingga Kejadian yang ke-28, Ishak memberkati anak-anaknya. Berkat yang dia sediakan itu yang spesial, itu anak yang sulung. Sebab Ishak juga menerima janji Tuhan untuk meneruskannya kepada keturunannya, di mana janji Tuhan, keturunannya itulah yang akan menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan. Oleh sebab itu, di dalam diri keturunannya itu akan dia berikan berkat. Dan berkat yang disediakan Tuhan itu ada dua berkat, yaitu berkat anak sulung dan berkat anak bungsu. Nah, karena di dalam Kejadian 25, Esau sempat menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Esau dengan tidak serius dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, dan Yakub dengan serius menangkap bahwa Esau sudah menjualnya. Itu sebabnya ketika Ishak memberkati anak-anaknya, Yakub masuk. Dia masuk lebih dulu, tapi dia menggunakan kelicikan tipu daya. Dia bersikap seolah Esau. Dengan cara ini dia merebut hak-hak Esau untuk menerima berkat kesulungan dari bapaknya. Bapaknya mengurapi dia, memberkati dia dengan berpikir dia sedang mengurapi anak yang sulung. Makanya dia berikan hak kesulungan kepada Yakub yang berpura-pura sebagai Esau. Dengan demikian Esau menerima berkat kesulungan dan merebut hak kesulungan dari Esau saudaranya. Beberapa waktu kemudian Esau datang dan dia membawakan makanan yang diolah, dia berikan kepada bapaknya, makanan hasil buruannya sendiri dia berikan kepada bapaknya, dan dia minta berkat. Bapak, berikanlah aku berkat. Ishak kaget. Tadi siapa yang saya urapi, saya berkati? Oh, itu Yakub. Lalu Esau menjadi sangat marah. Dasar anak yang licik, dia sudah merebut hak kesulunganku. Singkatnya seperti itu ya saudara. Masih adakah berkat yang lain Bapak? Tidak ada berkat yang lain. Yang keluar dari mulut Yakub justru
adalah bukan berkat. Nanti kita akan baca sebentar, saudara. Singkat cerita, Ishak memberkati anak-anaknya. Yakub memperoleh hak kesulungan. Esau kehilangan hak kesulungannya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lanjut di dalam kitab Kejadian 28, Yakub akhirnya keluar dari rumah, dia merantau. Dia merantau sebagai musafir di padang gurun. Dia bermimpi dan dalam perjalanan dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Pada waktu dia ketemu dengan malaikat Tuhan di dalam kitab Kejadian 28, saudara, di sini dia mendapatkan, karena dia sudah mendapatkan berkat itu, dia mendapatkan peneguhan. Dia peneguhan dari firman Tuhan yang memberikan dia peneguhan bahwa dia sudah menerima janji Tuhan di dalam dirinya oleh karena berkat dari Ishak, dan dialah orang yang menerima warisan janji Tuhan dari Abraham, Ishak, dan kemudian Yakub. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 28 ayat ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, dan utara, dan selatan, dan olehmu seluruh keturunan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Di sana yaitu dia mendapatkan mimpi, dan ketika dia bangun dari mimpi itu, dia sangat bersyukur dan dia membangun sebuah tugu yang dia namai Betel, di mana dulu tempat itu adalah Luz. Jadi di Kejadian 28, Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan. Lewat mimpi, dia mendapat peneguhan. Dan dia berjalan, dia memberkati tempat di mana dia menemukan panggilan itu, dia menemukan janji Tuhan. Dia menamainya Betel. Selanjutnya di dalam Kejadian 29 hingga Kejadian yang 30, di dalam perjalanan Yakub, dia akhirnya ketemu dengan saudara-saudara dari ibunya. Dia pergi ke satu negeri, ke negeri Bani Timur. Lalu dia bertemu dengan kumpulan kaum keluarganya yang berasal dari keluarga ibunya, yaitu sepupu ibunya, yaitu Laban. Dan di sana dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Rahel. Dia menimba air dan dia memberikan kepada Rahel. Lalu dia jatuh cinta kepada Rahel, putri dari Laban, dan dia memberikan dirinya untuk bekerja di tempat Laban. Ketika dia bekerja kepada Laban, dia menggenapi kehidupannya. Dia bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi Laban tidak memberikan Rahel. Laban memberikan anaknya yang lebih kakak daripada Rahel, yaitu Lea. Setelah dia menikah dengan Lea, dia kaget kenapa tidak Rahel yang diberikan. Lalu kemudian 7 hari pernikahan dengan Lea, anak yang lain yaitu Rahel yang diidam-idamkan oleh Yakub diberikan kepada Yakub. Kemudian Laban berkata, kamu harus bekerja lagi kepadaku 7 tahun lagi. Jadi dia diperbudak dengan kelicikan juga oleh Laban. Jadi di sini kita belajar juga Yakub menabur kelicikan kepada saudaranya. Akhirnya dia menuai kelicikan dari pamannya sendiri, yaitu Laban, yang memberikan kedua putrinya, yang harusnya yang dia idam-idamkan itu Rahel. Tapi Laban memberikan Lea bagi Yakub. Dan dia ditipu, dan di sini dia dipekerjakan selama 14 tahun untuk mendapatkan istri yang dia idam-idamkan. Dan dari keturunan ini kemudian
lahirlah keturunan-keturunan bangsa Israel. Keturunan bangsa Israel ketika Yakub menikah dengan dua wanita ini, Yakub dan istrinya kemudian memperoleh anak-anak yang merupakan cikal bakal bangsa Israel. Dia melahirkan anak-anak, yaitu anak yang pertama Ruben, anak yang kedua Simeon, dan selanjutnya ada Lewi, ada Yehuda, dan keturunan Israel lainnya. Jadi di dalam kitab Kejadian ini 29 itu lahirlah keturunan bangsa Israel lewat istri-istri Yakub. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa keturunan Abraham lahir Ishak, lalu keturunan Ishak lahir Yakub dan Esau, lalu Yakub dan Esau lahir keturunan-keturunannya yang disebut bangsa Israel, yaitu 12 orang anak, saudara. Mulai dari Ruben hingga anak yang ke-12 yaitu Benjamin. Dan di ayat yang ke-30, Yakub akhirnya ingin keluar dari kekuasaan Laban yang selama ini sudah menekan dia. Singkat cerita, dia juga mengerjai pamannya dengan cara membuat satu strategi sehingga ada banyak hewan-hewan ternak yang menjadi milik kepunyaan Yakub. Demikian saya menceritakan secara singkat Kejadian 26 sampai Kejadian yang 30. Cukup panjang ya saudara. Dan memang Alkitab itu sebenarnya menarik untuk kita pelajari karena ada kisah-kisah di dalamnya. Tapi untuk merenungkan 5 pasal per hari tentunya kita hanya akan memfokuskan kepada satu kupasan. Di sini saya mengambil tema menabur iman dan pengharapan pasti akan menuai janji Tuhan. Ada tokoh-tokoh di dalam pasal 26 hingga pasal 30 ini yang betul-betul menabur iman mereka, menabur percaya mereka, memegang janji Tuhan, sehingga dalam kehidupannya mereka sungguh-sungguh menabur iman, menabur kepercayaan, dan mereka kemudian melihat bagaimana janji Tuhan kemudian tergenapi di dalam kehidupan mereka. Mari kita buka sekilas tentang bagaimana Ishak, dia menabur iman, dia menabur pengharapan, dia menabur kerja keras, akhirnya dia pun menuai, saudara. Kejadian 26 hingga dari ayat 12 hingga ayat yang ke-25, cepat saja saya akan bacakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, orang yang menabur tidak mungkin tidak menuai. Orang yang ketika dia memiliki sebuah lahan, dia punya benih gandum, dia tanam gandum itu, pasti satu saat itu tanah itu akan menghasilkan buah. Jadi tidak pernah didapati orang yang menabur dia tidak menuai. Dan saudara, kita harus menabur apa yang baik. Kita menabur apa yang baik, kita menuai apa yang baik. Ishak mengetahui bahwa dia adalah keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia menerima semua warisan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Itu sebabnya dia mengerti tentang garis keturunannya, dia perlu jaga. Dan saudara, dia menabur, saudara. Dia menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi saudara, kalau engkau menabur dengan percaya kepada janji Tuhan, buahnya akan kelihatan. Buahnya pasti engkau akan nikmati. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Nah, saudara, kecemburuan orang sehingga membuat dia tidak bisa melihat orang lain senang. Ada orang yang tidak bisa melihat orang lain senang dan tidak senang melihat orang lain itu mengalami progres. Jadi orang Filistin itu ketika mereka melihat bahwa di sekitar mereka ada Ishak yang sangat-sangat kaya, mereka cemburu. Apapun yang digali oleh Ishak mereka timbun, saudara. Lalu Abimelek, raja Filistin itu berkata kepada Ishak, pergilah, dia usir, pergilah dari tengah-tengah kami.
Engkau telah menjadi lebih berkuasa daripada kami yang mempunyai tempat ini. Jadi pergilah Ishak dari situ. Dan berkemahlah ia di lembah Gera dan ia menetap di situ. Saudara, kalau ada orang yang iri hati, yang kemudian menyuruh engkau keluar karena mereka melihat engkau telah sangat bertumbuh, sangat berkembang. Ishak memilih untuk, oke, saya keluar karena kamu tidak menghendaki saya di sini. Dalam kehidupan kita tidak semua orang bisa menerima kita. Ada yang begitu betul-betul iri hati sehingga mereka merancangkan hal yang jahat atau bahkan mengusir dan ingin kita terdepak keluar dari tempat itu karena mereka melihat kamu sangat diberkati. Ishak mengalami hal yang sama, dia tidak berlambat-lambat, dia tidak berargumentasi, dia keluar karena dia diusir dari sana. Saudara, jangan mengambil waktu untuk berbantah-bantahan. Kalau memang perlu kita tidak diterima, ya sudah kita jalan. Kita terus harus menjalani hidup. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini punya kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Saudara yang diberkati, kalau orang mau merebut berkat-berkat yang daripadamu, ikhlaskan dan relakan saja, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Di dalam diri Ishak itu berdiri tegak sebuah janji Tuhan yang membuat dia terpelihara. Kemanapun dia pergi, di sana ada berkat. Dia pergi, ditutup jalannya, dia buka jalan yang baru. Ditutup jalannya, dia buka jalan yang baru, dia buka sumur yang baru, dia diberkati juga. Jadi orang yang menerima berkat daripada Tuhan, jikalau dia menabur iman, menabur pengharapan, dia pasti tetap akan menuai berkat-berkat karena janji Tuhan itu tinggal di dalam diri dia. Saudara, kalau hari ini engkau betul-betul percaya dengan janji Tuhan, enggak usah takut, saudara. Engkau didepak ke sana, engkau didepak ke sini, orang iri, orang sana iri, orang menginginkan yang buruk kepadamu, tetap engkau akan diberkati. Jalan-jalanmu pasti akan dibukakan. Kenapa? Dalam dirimu mengalir berkat dan janji Tuhan. Saudara, Tuhan bermaksud menyiapkan sebuah keturunan yang besar untuk sebuah rencana penebusan, dan ia memilih Abraham dan Ishak. Sebab itu Tuhan setia dengan janjinya. Kalau dia katakan dia akan memberkati, dia pasti memberkati. Dan memang Ishak keturunan Abraham itu sangat-sangat diberkati. Sehingga kemanapun dia pergi, berkat Tuhan selalu terbuka untuk dia. Saudara, di ayat yang ke-21 kemudian ketika mereka diusir dari tempat yang bernama Esek, dia keluar, mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Dia diusir juga dari tempat itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Lalu ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak lagi bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya jadi teringat, gereja kami memiliki sedikit konflik, saudara, gereja besar. Lalu karena konflik itu akhirnya kami harus keluar, kami harus seolah-olah menjadi musafir, pergi ke sana kemari, tempat ibadah kami pindah. Dan satu ketika oleh karena iman, Ibu Gembala mengatakan ini waktunya kelegaan. Dan mereka mengambil satu tempat yang dibangun dengan waktu hanya 2 minggu, satu tempat, satu lokasi, dan gereja ini dibangun dan mereka menamainya Wale Rehobot. Tempat kelonggaran, tempat kelegaan. Dan benar saudara, ketika Wale ini dibangun, jemaat itu begitu banyak yang hadir. Jemaat itu begitu banyak yang hadir setelah Wale Rehobot akhirnya dibuat gedung yang hari ini sudah berdiri dengan sangat megah dengan kapasitas di atas 2.000 orang. Dan saudara, Wale Rehobot itu berbicara tentang kelonggaran. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, kalau engkau terdepak ke sana, terdepak ke sini,
keluar dari sana, keluar dari sini. Tapi kalau engkau menerima janji Tuhan, kemanapun engkau pergi, Tuhan akan membukakan sumur-sumur berkat dalam kehidupanmu. Dan engkau tidak akan selama-lamanya seperti itu, saudara. Akan tiba waktunya waktu kelegaan. Akan tiba waktunya waktu kelonggaran. Di mana Tuhan akan memuaskan dahagamu dan membuat situasi akan menjadi aman di dalam kehidupanmu. Sekalipun ada waktu-waktu kesesakan. Namun bagi orang yang berjalan dengan Tuhan, akan tiba waktunya masa kelonggaran dan masa kelegaan. Jangan khawatir, saudara. Nah, saudara, ayat 23 dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu luar biasa." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, kalau orang yang tinggal dalam janji Tuhan, gak usah takut, gak usah khawatir. Kemana engkau pergi, kemana engkau sentuh, sesuatu yang mungkin kering, itu akan menjadi berkat di tangan orang-orang benar. Itu akan menjadi sumur-sumur yang menghasilkan di tangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, ketika Ishak mendapat peneguhan janji Tuhan, saya sangat terharu melihat bagaimana Ishak ini tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Masih ingat di dalam kitab Kejadian yang kemarin kita bacakan? Di Bukit Moria, dia hampir menjadi pesakitan untuk dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Anak di mana yang punya pengalaman yang akan disembeli oleh ayahnya sendiri. Ishak adalah anak yang akan disembeli. Tapi di titik ini, Ishak belajar tentang percaya. Sama seperti bapaknya percaya, dia juga percaya. Akulah anak perjanjian yang menerima janji kekal dari Bapa. Saudara, mungkin engkau telah terbiasa mendengarkan firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan. Orang yang terbiasa dengan janji-janji Tuhan, orang yang terbiasa dengan sesuatu yang tiap saat dia dengar, tentu akan tertanam di dalam dirinya. Tapi akan muncul dua tipe manusia, yaitu manusia yang betul-betul percaya dan betul-betul terekam di dalam dirinya sehingga dia betul-betul menghidupinya, sehingga dia menabur iman, menabur pengharapan, dan dia menuai janji Tuhan. Tapi ada pribadi yang kedua, karena saking terlalu sering menerima janji-janji Tuhan, akhirnya dia menjadi pribadi yang tumbuh di dalam sikap pandang enteng, sikap memandang rendah janji Tuhan. Dan di sini terjadi di dalam diri keturunan Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Saya meyakini bahwa Esau dan Yakub itu menerima pengajaran dari Ishak bapaknya bahwa mereka adalah anak-anak perjanjian. Anak yang dirancangkan untuk melahirkan generasi bangsa pilihan, melahirkan keturunan Mesias. Tapi Esau bertumbuh menjadi pribadi yang berbeda dengan Yakub. Yakub mencintai janji itu dan Esau tidak mencintai janji itu. Sehingga Esau menjual hak kesulungan. Ada dua tipe orang yang berbeda dalam merespon janji Tuhan. Saudara masuk di dalam tipe yang seperti apa? Tipe yang memegang janji Tuhan atau tipe yang bosan mendengar firman Tuhan sehingga memandang rendah janji Tuhan? Janji Tuhan adalah perkara rohani, saudara. Orang yang memandang rendah, dia akan berpikir, itu hanya hal yang sepele. Tapi orang yang serius menerima berkat Tuhan, di dalam dirinya akan mengalir berkat-berkat daripada Tuhan. Jangan pandang rendah berkat Tuhan. Kalau engkau memandang rendah berkat Tuhan, engkau akan kehilangan segalanya. Tapi kalau engkau serius dengan janji Tuhan, engkau akan melihat dimanapun engkau pergi, sumur-sumur berkat akan dibukakan, saudara. Selanjutnya kita akan belajar tentang Esau dan Yakub, yaitu keturunan Ishak. Ada yang memandang rendah hak kesulungan, ada yang dengan serius ingin mendapatkan hak. Kejadian 27 ayat 32 berkata, saya akan menyingkatnya, saudara. Singkat cerita, saudara boleh baca di dalam kitab Kejadian 27 bagaimana Yakub merebut hak kesulungan dari Esau dengan berpura-pura menjadi seperti Esau. Lalu Esau datang kepada bapaknya menghampiri. Tapi kata Ishak ayahnya,
kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang. Aku telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dengan kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Bapaknya tidak memberikan berkat yang sama seperti yang diterima oleh Yakub, saudara. Dia hanya memberikan sesuatu yang lain kepada Esau, saudara. Dia memberikan sesuatu yang berbeda dibandingkan berkat-berkat kesulungan di dalam diri Yakub yang sudah menerima itu. Lalu justru Ishak berkata seperti ini kepada Esau, ayat 37, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan padanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Dia minta-minta berkat. Lalu dikatakan di ayat 39, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Saudara, semua berawal bukan sekedar karena tipu daya dari Yakub, tapi semua karena berawal dari Kejadian 25. Esau memandang rendah hak kesulungan. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian yang baru, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Saudara, jangan ada orang yang menjadi seperti Esau. Ibrani 12 ayat 16 mengatakan bahwa Esau kehilangan hak kesulungannya karena ia memiliki nafsu yang rendah. Mengapa? Ketika dia memiliki pilihan, apakah makanan atau mempertahankan hak kesulungan, dia memilih makanan, saudara. Ada berapa banyak orang percaya yang kehilangan berkat-berkat daripada Tuhan karena dia memilih untuk menjalani hidup yang untuk memuaskan makan, minum, pakai dibandingkan dia mau setia dengan Tuhan. Saudara, sadarilah bahwa di dalam hidup ini ada pilihan. Mungkin engkau tidak menyadarinya, tapi ketika pilihanmu membuat engkau meninggalkan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan, bukankah kita sudah terjebak dengan hawa nafsu yang rendah seperti Esau? Penyesalan selalu datang terlambat. Esau memandang rendah hak kesulungan, tidak menganggap serius berkat Tuhan, akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Kalau kita di gereja, kita terima berkat Tuhan di akhir ibadah, engkau diberkati, saudara. Jangan orang-orang yang sudah waktunya menerima berkat Tuhan, sudah keluar semua, sudah meninggalkan. "Oh, saya sibuk, saya harus cepat-cepat, saya buru-buru nih. Jadi enggak usahlah menerima berkat Tuhan." Hati-hati, saudara. Orang yang selalu memandang remeh, memandang rendah berkat Tuhan, engkau akan kehilangan segala sesuatu, dan di saat engkau sudah mengalaminya, engkau tidak bisa lagi menyesalinya karena sudah terlambat, saudara. Jangan memandang rendah berkat Tuhan. Taburlah iman dan pengharapan, pasti engkau akan menuai hal-hal yang baik. Ishak menabur di tanah itu
dan dia menuai 100 kali lipat. Ishak menabur iman dan dia menuai janji-janji Bapa digenapi dalam kehidupannya. Yakub menabur iman, Yakub menabur pengharapan, Yakub menabur sebuah keyakinan terhadap berkat Tuhan yang spesial. Dia mau, dia rebut, dia upayakan. Akhirnya dia menuai menjadi keturunan yang melahirkan generasi takut akan Tuhan. Bukan cuma itu, saudara. Yakub memelihara janji Tuhan. Ketika orang tuanya berkata, jangan menikahi perempuan Kanaan, dengan sebuah pesan karena mereka harus meneruskan garis keturunan, melainkan carilah jodoh yang dari keturunan kita, keluarga kita. Akhirnya dia pergi dan dia mencari istri yang dari keturunan mamanya. Dia mencari istri, kemudian dia menikah dengan Lea dan sekaligus Rahel. Sedangkan Esau, memang dia orangnya, makanya dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 16, jangan menjadi cabul dan mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kenapa? Esau tidak memiliki kepedulian untuk menjaga keturunannya murni di hadapan Tuhan. Dia kawin campur dengan perempuan Kanaan. Dia kawin campur dengan perempuan Ismail. Dia kawin campur dengan perempuan yang tidak dinasihatkan oleh bapak dan ibunya. Jadi saudara, memang kalau untuk menjaga berkat Tuhan, bukan sekedar menerima janji, tapi ada yang kita harus jaga, ada yang kita harus tabur. Kita harus tabur iman, kita harus tabur pengharapan, kita harus tabur perkara-perkara yang benar. Maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kejadian 28 ayat 11 hingga ayat 15. Yakub keluar dari rumah orang tuanya, dia berangkat ke Bersheba dan pergi ke Haran. Dia tiba di satu tempat dan ia bermimpi. Pada waktu dia bermimpi, di sana dia diteguhkan Tuhan dengan janjinya. Jadi saudara, dia menerima berkat dari Ishak dan sah berkat yang ada dia terima. Tuhan berdiri di sampingnya ketika dia bermimpi dan memperkenalkan dirinya kepada Yakub untuk pertama kali. Kejadian 28 ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau manapun engkau pergi. Aku akan membawa kau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Garis keturunan itu diteruskan, mulai dari Ishak hingga Yakub, dan Tuhan benar-benar meneguhkan berkat yang diterima oleh Yakub. Saudara, janji penyertaan Tuhan diberikan secara cuma-cuma. Bayangkan saudara, Tuhan yang berinisiatif memelihara Yakub. Yakub adalah cikal bakal bangsa Israel. Di sini yang kita pelajari apa saudara? Yakub mengejar dan menghargai berkat Tuhan. Karenanya ia terus mendapatkan peneguhan. Tapi orang yang melepaskan janji-janji Tuhan, Tuhan pun akan melepaskan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita serius dengan berkat-berkat Tuhan. Jangan memandang rendah perkara rohani, tapi seriuslah. Karena orang yang menghargai perkara rohani, dia akan menuai, saudara. Amin. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Yakub, serius dengan Tuhan, serius menerima janji Tuhan. Kalau kita baca penyertaan Tuhan di dalam Ibrani, di dalam Kejadian 28 ayat 15, janji penyertaannya itu luar biasa. Dan terbukti saudara, bagaimana keturunan Yakub itu mendapat pertolongan daripada Tuhan, itu luar biasa. Mari kita mau merenungkan dua hal di sini saudara. Hidup itu tidak selamanya mulus.
Ada saatnya segala sesuatu yang diupayakan seolah-olah tertutup jalan dan mengalami berbagai kegagalan. Seperti Ishak, saudara. Kemana dia pergi, berkatnya dihalangi, sumur-sumur ditutup. Dia meninggalkan sumur, dia menerima sumur yang membual-bual, ditutup jalannya. Dia pindah ke tempat lain, ditutup jalannya. Dia diberkati, ditutup jalan. Dia pindah ke tempat lain, ditutup lagi jalan. Hidup itu tidak selamanya lancar, saudara. Ada saatnya apa yang kita upayakan seolah-olah tertutup dan mengalami gangguan atau kegagalan. Pernahkah saudara mengalami jalan buntu? Yang kita mau renungkan di sini, saudara, kita harus sabar kalau kita mengalami ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika engkau menerima berkat satu tertutup, Tuhan akan bukakan berkat yang lain. Kalau di satu tempat engkau menerima berkat tertutup, Tuhan akan memberikan berkat yang lain. Kalau engkau setia dengan Tuhan, kemanapun engkau pergi, sumur itu akan selalu membual. Nah, kalau saudara pernah mengalami bagaimana lumbung-lumbungmu itu tertutup, kita juga perlu mengkoreksi kehidupan kita. Saya pernah mengalami di mana keadaan keuangan tiba-tiba seolah-olah berkat Tuhan itu lari, berkat Tuhan itu menjauh daripadaku. Lalu saya mulai mendekatkan diri dengan iman kepada Tuhan dan bertanya-tanya, ada apa? Dan Tuhan menyatakan sesuatu. Engkau keluar dari sikap-sikapmu yang lama. Saudara, Ishak juga keluar dari Sitnah, dari Esek, dari sumur-sumur yang lama. Ada maksud Tuhan supaya Ishak juga mungkin berubah. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita merasakan jalan-jalan kita tertutup, mungkin ada sesuatu yang salah. Keluar dari situasi tersebut, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan bukakan. Namun satu hal, saudara, kalau kita setia dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, tidak selama-lamanya berkat-Mu akan tertutup. Hari ini kalau engkau merenungkan firman Tuhan, katakan, apapun yang aku buat Tuhan, aku percaya sumur-sumur berkat akan dibukakan bagiku. Dengan catatannya, saudara, setia seperti Ishak. Percaya janji Tuhan seperti Ishak. Yang kedua, perenungannya yaitu seringkali hidup diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Seperti Esau, dia memilih kacang merah atau berkat Tuhan. Pernahkah saudara salah mengambil keputusan? Salah mengambil langkah, salah mengambil jalan. Karena salah mengambil langkah, akhirnya mulai keluar dari rencana Tuhan. Kelihatannya diberkati, tapi tidak ada damai sejahtera. Karena apa yang saudara terima itu tidak kudus, tidak benar. Itu bukan berasal dari berkat-berkat Tuhan. Manusia seringkali diperhadapkan dengan pilihan, saudara. Nah, kalau kita ada di posisi dari Esau, saudara mau pilih yang mana? Saudara capek, saudara baru selesai berburu, saudara lapar, di hadapan saudara ada makanan. Tapi Tuhan mengingatkan, mau pilih mana? Makanan atau mau pilih berkat Tuhan? Mau pilih mana? Sesuatu yang untuk kau habiskan untuk hawa nafsumu atau berkat Tuhan? Pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Pilihlah kehidupan, maka engkau akan mengalami jalan-jalan Tuhan. Mau pilih mana? Perempuan Israel yang memiliki garis keturunan yang diberkati oleh Tuhan untuk meneruskan janji Tuhan dalam hidupmu, atau mau memilih perempuan Kanaan atau perempuan Ismail atau perempuan kafir yang tidak mengenal Tuhan. Kalau engkau pilih perempuan kafir, engkau tidak akan dapat meneruskan janji Tuhan. Mau pilih yang mana? Saudara, hidup itu berbagai pilihan ditawarkan. Dan orang yang dengan sungguh-sungguh memilih apa yang benar, dia pasti akan mendapat berkat. Hari ini engkau menabur yang baik. Hari ini engkau menabur dengan iman. Hari ini engkau menabur dengan pengharapan. Tuaiannya nanti pasti akan kelihatan. Kita nggak bisa bilang, nggak apa-apa kok, apa yang aku lakukan tuh biasa-biasa saja, nanti tidak akan terjadi sesuatu. Tunggu waktu, saudara. Segala sesuatu, engkau akan sadari tiba-tiba,
Nyata semua yang kau lakukan itu hilang begitu saja. Kenapa? Salah pilih dari awal. Yang terakhir saudara, saya akan simpulkan yang kita perlu belajar dari kehidupan Ishak. Kita belajar dari kehidupan Esau dan Yakub. Yang pertama, orang yang hidup dalam rencana Tuhan, sumur-sumurnya tidak pernah akan tertutup. Ditutup yang satu, dibukakan yang lain. Ditutup yang satu, pasti akan dibukakan yang lain dan engkau akan mengalami waktu kelegaan. Yang kedua, orang yang menabur pasti akan menuai. Taburannya apa saja. Tabur yang baik pasti menuai yang baik. Tabur yang jelek pasti menuai jelek. Tabur kehidupan, engkau akan menuai kekekalan. Tabur hawa nafsu, tabur kedagingan, tabur hawa nafsu sembarangan mau menikah dengan siapa saja. Sembarangan mau menikah tanpa menjaga garis keturunan. Engkau pasti akan menuai dalam kehidupanmu yang engkau bangun, yaitu rumah tanggamu. Pasti menuai. Makanya jangan salah pilih saudara. Jangan salah pilih pasangan, tahu-taunya begitu bernafsu untuk menikah, masih di tengah jalan sudah bernafsu untuk menghentikan pernikahan. Jangan saudara. Tabur yang baik seperti Ishak. Ishak itu pasrah ketika dipilihkan jodohnya oleh bapaknya, yaitu Ribka. Dan akhirnya mereka sangat saling mencintai. Kalau engkau menabur yang baik di dalam rumah tanggamu, engkau pasti akan menuai. Makanya jangan sembarangan pilih pasangan hidup. Jangan sembarangan memilih keputusan. Menerima berkat A, B, dan C. Kalau bukan daripada Tuhan, engkau pasti akan menuai hal yang tidak enak. Buah yang tidak enak. Tapi kalau engkau menabur yang baik, engkau pasti akan menuai. Yang ketiga, hidup dalam janji berkat Tuhan. Bukan berarti seseorang itu berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Tapi ia terus harus berusaha dan juga bekerja dan juga menabur. Ishak menabur saudara. Dia menjadi kaya dan sangat kaya dan dia menjadi sangat-sangat kaya. Berkat bukan cuma sekedar soal kekayaan, tapi soal kehidupan yang ada di dalam janji Tuhan. Dan kalau mau menikmati janji Tuhan, jangan cuma berdiam diri, ada upaya, ada usaha, ada taburan. Di mana ada taburan, di sana ada tuaian. Hanya karena kita menerima janji Tuhan bukan berarti kita malas-malasan dan hanya berkanjang kepada janji. Yang penting saya diberkati, saya pasti akan menerima. Enggak, saudara. Kerja, berusaha, pelihara janji Tuhan. Maka engkau akan menuai. Tabur yang baik, Ishak menabur, maka dia menuai. Yang keempat, belajar dari Esau dan Yakub. Orang yang menganggap penting berkat Tuhan akan memperolehnya. Orang yang menganggap penting janji Tuhan akan memperoleh apa yang dijanjikan. Satu hal saya akan tutup dengan orang yang menabur pasti akan menuai saudara. Orang yang menabur janji, orang yang menabur pengharapan, dia akan menuai kehidupan kekal di balik semuanya itu. Yakub seorang yang menabur iman dan pengharapan, dia menerima janji Tuhan. Tapi dia juga pernah menabur tipu daya. Dia juga menuai. Dia menipu, dia pun ditipu. Dia menipu Esau kakaknya, dia ditipu oleh Laban. Nah saudara, singkat cerita, segala sesuatu dengan hawa nafsu kita tabur, kita pasti akan menuai. Makanya pilihlah untuk menabur yang baik. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menabur dan menerima serta menjaga janji firman Tuhan, dia tidak akan susah payah. Dia bekerja keras, tapi yang membuat dia berhasil karena pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidupannya. Gandum-gandum disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Gandum disediakan Tuhan bagi setiap orang yang menerima janji Tuhan. Dan saudara, engkau berupaya, tapi tidak membuat engkau susah payah. Kenapa? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari angkat kedua hatimu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonan rotimu, apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang tinggal di dalam janji-janji Tuhan, berkat Tuhanlah itu yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya, sebab ia dipelihara di dalam janji Tuhan. Bapak, Engkau memberkati tangan-tangan dan hati yang terbuka, hati yang terangkat. Hari ini kalau mereka mengalami kesulitan, biarlah mereka merenungkan apa yang sudah mereka tabur. Itulah yang mereka tuai. Itu sebabnya masih ada kesempatan. Tuhan kiranya memberkati kalau mereka mau menabur yang baik, menerima janji Tuhan, tinggal dalam janji Tuhan, menabur iman dan pengharapan, maka satu saat mereka akan menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami diberkati. Semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas panjang pagi hari ini. Kita percaya kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita percaya kita adalah orang-orang yang menerima pertolongan daripada Tuhan. Apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita tabur, Tuhan pasti membela, melindungi, memberkati, menyertai, dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat GHCC. Amin.